Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ariza Putra, NIM 19120164, kelas C, Prodi Teknik Informatika Strata 1. Kali ini saya akan mereview aplikasi yang saya sukai, aplikasi yang saya tidak sukai dengan website yang saya sukai. Yang pertama, kita masuk ke halaman dokumen. Nah, di sini ada website yang saya sukai. Di sini saya akan review dulu. Website yang saya sukai adalah FreeMac Video Converter. Sebelum saya masuk ke 17 prinsip, di sini saya akan jelaskan sedikit dulu apa itu FreeMac Video Converter. FreeMac Video Converter adalah sebuah aplikasi yang memiliki kemampuan untuk melakukan konversi antar format video, ripping DVD, konversi ke perangkat gadget, burning DVD, dan membuat foto slideshow. Perangkat lunak ini disertai pula dengan fasilitas penyunting sederhana seperti cut, join, root, dan upload video, foto, serta musik ke YouTube. Aplikasi ini dibuat oleh sebuah perusahaan yang bernama FreeMac dan merupakan proyek online dengan tim yang bekerja di Amerika Serikat dan Rusia. Misi perusahaan adalah untuk memberikan alternatif grafis untuk software berbayar populer. Perusahaan ini melakukan pengembangan dengan pendekatan baru untuk membuktikan bahwa perangkat lunak bebas dari standar yang tinggi memang adanya. Berikut akan diulas 17 prinsip utama desain antarmuka yang terdapat pada FreeMac Video Converter. Yang pertama, use compatibility atau kecocokan user. Seperti gambar yang di sini, ini adalah kecocokan usernya. Untuk penjelasannya, aplikasi ini memiliki 4 pilihan menu utama, yaitu File, Edit, Convert, dan Help. Selain itu, program ini juga dilengkapi dengan papan tombol icon. Pada bagian atas halaman utama terdiri dari video, audio, DVD, foto, sedangkan pada bagian bawah halaman utama terdiri atas 2 AV, 2 MP4, 2 WMV, 2 GB, 3 GB, 2 DVD, 2 MP3, dan 2 YouTube. Yang berikutnya adalah product compatibility. Seperti gambar yang di layar, di sini ikon sederhana yang terdapat dalam aplikasi memudahkan user untuk menggali kegunaannya. Karena nama aplikasi ini adalah FreeMac Video Converter yang fungsinya mengkonversi, maka kita dapat contohkan seperti yang terlihat di atas, konversi video MP4 ke format lagu. Yang berikutnya, task compatibility. Di sini untuk memenuhi secara keseluruhan semua tombol yang terdapat dalam aplikasi berfungsi dengan baik dan jelas penggunaannya. Berikutnya, workflow compatibility. Di sini tombol instruksi yang mengarah pada proses konversi berurutan dan jelas penempatan. Dan berikutnya, konsistensi. Di sini tampilan aplikasi konsisten dengan versi sebelumnya, seperti latarnya yang berwarna abu, tombol tertentu berwarna biru, juga tombol yang untuk konversi dengan gambar ikonnya yang mudah dikenali. Yang berikutnya, familiarity, yaitu penempatan tata letak menu bar dan navigasi lain seperti close, minimize, maximize, sangat familiar oleh pengguna Windows, sehingga dapat mempercepat pengerjaan. Berikutnya, simplicity. Di sini aplikasi ini memiliki interface yang sederhana tetapi tetap berbobot pada fungsi tiap tombolnya, seperti gambar yang ada di layar. Lalu yang berikutnya, direct manipulasi. Di sini aplikasi ini mempunyai media dan tools yang dapat disesuaikan dengan penggunanya, seperti pada tombol option, di mana pengguna dapat memilih bahasa yang dimengertinya. Yang berikutnya, control. Di sini dia kurang memenuhi karena pada tombol add video masih bisa menambahkan foto yang formatnya JPEG, PNG, dan sebagainya. Padahal untuk menambahkan foto sendiri ada tombol yaitu add photo.
Yang berikutnya, what you see is what you get. Seperti gambar yang di atas, ini dia memenuhi karena apa yang pengguna instruksikan sesuai dengan hasil yang ada, seperti mencoba mengkonversikan file MP4 ke file WMV. Hasilnya akan sesuai dengan instruksinya. Yang berikutnya, flexibility. Di sini dia memenuhi karena di mana perangkat pendukung lain dapat berfungsi dengan membantu pengerjaannya. Yang berikutnya, responsive. Di sini kesimpulannya dia memenuhi karena seperti terdapat perintah di mana ketika menekan tombol Ctrl S pada keyboard, proyek yang dikerjakan akan langsung disimpan. Yang berikutnya, invisible technology. Di sini dia kurang memenuhi karena di mana pada aplikasi belum adanya kemampuan teknologi yang tersimpan, seperti dapat langsung mengkonversikan video yang akan direkam. Yang berikutnya, robustness. Kesimpulannya dia memenuhi karena secara keseluruhan aplikasi menggunakan bahasa yang baik pada aplikasi pada umumnya. Yang berikutnya adalah protection. Kesimpulannya dia kurang memenuhi karena di mana ketika aplikasi di close, tidak ada dialog pilihan untuk tetap tinggal di aplikasi. Yang berikutnya adalah ease of learning and ease of use. Kesimpulannya dia memenuhi karena dengan melihat ikon fungsi yang tersedia di dalam aplikasi, user dapat dengan mudah menggunakannya. Selanjutnya saya akan review untuk aplikasi yang tidak saya sukai, tidak suka antarmukanya. Di sini aplikasi yang saya gunakan adalah tiket.com, aplikasi Unclock. Untuk use compatibility-nya seperti gambar di sini. Di sini use compatible atau kesesuaian dengan pengguna. Di sini pengembang atau developer diharuskan untuk mengetahui siapa dan bagaimana pengguna yang akan menggunakan sistemnya. Jika melihat aplikasi Unclock ini, saya kira tidak sesuai karena dari mulai tampilannya akan susah untuk digunakan karena belum familiar bagi pengguna baru. Yang kedua adalah product compatibility. Product compatibility atau kesesuaian dengan produk. Dalam artian, apa yang dibuat harus bisa sesuai dengan produk aslinya. Aplikasi Unclock di sini digunakan untuk menampilkan jumlah dari seberapa banyak pengguna main clock atau membuka HP mereka. Saya kira di sini belum sesuai karena pertama sebelum bisa melakukan pemakaian aplikasi ini tidak ada menu login yang biasa digunakan untuk menyimpan data pengguna. Yang ketiga adalah task compatibility. Atau kesesuaian dengan pekerjaan. Dalam artian, apa yang dirancang harus sesuai dengan pekerjaan dari user yang menggunakan aplikasi tersebut. Di sini aplikasi ini membuat bingung karena saya saat ingin memakai karena tidak ada mengetahui harus mulai dari mana untuk memakai aplikasi ini. Yang keempat, workflow compatibility. Pada bagian ini sistem harus diorganisir dengan baik agar memudahkan transisi antar tugas user. Aplikasi ini pengguna tidak tahu harus memulai dari mana dan memakai aplikasi ini. Entah pengguna harus mengklik background, text color, clock font, atau mengklik menu diatur sebagai wallpaper duluan. Yang kelima, konsisten. Sebuah sistem harus memang sesuai dengan sistem nyata serta sesuai dengan produk yang ditampilkan. Dalam artian begini, jika seorang user menekan save atau simpan, maka yang akan terjadi adalah menyimpan. Jika seorang user menekan login, seperti contoh pada aplikasi ini, jika pengguna mengklik menu background, color, atau text color, akan memunculkan hal yang sama, bukan seharusnya berbeda. Jadi, saya rasa aplikasi ini belum memiliki konsisten yang baik. Yang berikutnya, familiarity.
Di sini sistem harus menyediakan tampilan yang familiar kepada user, baik dari sisi konsep terminologi dan pengaturan yang terbuka harus dipahami user dengan baik. Aplikasi Clock tidak memberikan itu. Bisa dilihat dari tampilan aplikasi ini. Terlalu biasa untuk memadukan warna putih dan biru saja. Jadi, membuat pengguna menjadi tidak familiar dengan aplikasi di luar sana. Banyak aplikasi yang memadukan warna yang lebih menarik. Yang ketujuh, simplicity. Tidak semua sistem yang menyediakan fungsionalitas dianggap baik, tapi yang menyediakan fungsionalitas sesuai dengan kapasitas itu lebih baik. Sama aplikasi Clock ini belum memiliki fungsionalitas yang pas porsinya, karena menu dan fungsionalitasnya belum disusun berdasarkan bagian-bagiannya. Yang berikutnya adalah direct manipulation. User dapat melihat secara langsung aksi yang dilakukan pada objek yang terlihat. Pada aplikasi tiket.com ini, jika kita mengklik menu clock font dan kita memilih bentuk tulisan apa yang kita inginkan, tidak akan langsung memunculkan aksi yang dapat kita minta secara langsung. Yang kesembilan, kontrol. Sistem yang digunakan oleh user jangan sampai membuat user merasa frustasi dan dikontrol oleh user. Seperti memberikan komentar pada saat user melakukan kesalahan dengan bahasa yang tidak membuat user merasa dikontrol oleh sistem tersebut. Pada aplikasi ini, jika salah pemilih font, background color, dan text color sistem tidak menampilkan pemberitahuan apa-apa. Yang ke-10, WYSIWYG, atau yang bisa disebut dengan what you see is what you get. Di sini apa yang dilihat itulah yang akan didapat oleh user. Pada aplikasi ini, jika memilih menu pengaturan sistem yang akan mengarah ke kita menu awal yang berisi menu background, text color, dan juga clock font, jadi pada aplikasi ini belum sesuai. Yang berikutnya, flexibility. Bagian ini sangat penting bagi user yang memiliki keterbatasan fisik. Di sini sistemnya memungkinkan pengguna touchscreen saja yang berguna untuk menjadi input sentuhan. Yang terakhir adalah responsiveness. Sistem harus selalu merespon dengan cepat apa yang diinputkan oleh user, seperti menampilkan progress bar. Pada aplikasi Clock ini tidak merespon dengan cepat. Misalnya kita ingin mengganti wallpaper HP kita yang mengklik menu diatur sebagai wallpaper desktop sistem tersebut. Tidak langsung mengganti wallpaper yang kita inginkan, tetapi masih menampilkan plat tinjaunya. Yang berikutnya, invisible technology. Pada aplikasi Clock ini, pengguna atau user belum mengerti cara menggunakan aplikasi ini karena di aplikasi ini tidak menyediakan informasi bagaimana cara memakai aplikasi ini. Yang berikutnya, robustness. Sistem harus mampu mentolerir kesalahan manusia baik disengaja maupun tidak disengaja, pada yang umumnya tidak dapat dihindari. Yang berikutnya, protection. Sistem harus memproteksi apa yang user dilakukan dari hal-hal yang menyebabkan kerugian. Pada aplikasi ini, sama sekali tidak ada menu atau informasi yang akan memproteksi jika terjadi kesalahan atau menyebabkan kerugian. Yang berikutnya, ease of learning. Di sini sistem yang mudah dipelajari bagi user novice atau awam. Hal ini memberikan motivasi kepada user tersebut untuk menggunakannya. Pada situs aplikasi Clock ini, pengguna atau orang awam masih belum mengerti cara pengguna karena tidak ada tata cara untuk menggunakan aplikasi ini. Yang terakhir adalah ease of use. Di sini sistem yang mudah digunakan untuk expert user, sehingga sistem yang kita bangun tidak dapat memakai untuk novice user, tetapi bisa dipakai untuk user yang sudah ahli. Pada aplikasi ini, seorang ahli atau orang yang berpengalaman pasti bisa memakai aplikasi ini. Sekian dari saya video tentang mereview aplikasi dan website yang saya sukai dan tidak sukai.
Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.